Hello, what's up guys? Eits, tapi sebelum itu, kalau kata pepatah mah, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, ini dia anggota kelompok 7. Yang pertama dengan saya sendiri, Win Prayoga. Yang kedua, Wawan Kurniawan. Yang ketiga, Yastresna Citra PR. Yang keempat, Wina Nurhaina. Dan yang terakhir, Wildan Bagas Hamid. Baik, yang pertama teman-teman, kita akan masuk kepada pengertian belajar. Secara singkat dan umum, belajar dapat diartikan sebagai suatu proses perubahan keseluruhan tingkah laku, yaitu terjadinya perubahan aspek-aspek tingkah laku, kognitif, konatif, afektif, dan motoris secara integratif. Yaitu pendapat beberapa ahli mengatakan definisi belajar adalah yang pertama ada Cronbach, yang kedua ada James Whittaker, dan lain-lain sebagainya. Yang mana teman-teman bisa baca nih teman-teman untuk materi-materinya. Selanjutnya adalah jenis-jenis belajar. Belajar, jenis-jenisnya ada beberapa bagian. Yang pertama ada belajar arti kata. Maksudnya adalah orang yang mulai menangkap arti kata yang terkandung dalam kata-kata yang digunakan. Yang kedua ada belajar kognitif, yaitu belajar objek-objek yang ditanggapi tidak hanya bersifat material, tetapi juga yang bersifat tidak material. Kemudian yang ketiga ada belajar menghafal. Kemudian untuk materi-materi dan slide-slide selanjutnya tentang jenis-jenis belajar bisa teman-teman baca sendiri ya di slide-nya. Selamat membaca. Baik, yang selanjutnya yaitu tujuan dari psikologi belajar. Langsung saja, yang pertama, tujuan dari psikologi belajar adalah untuk meneliti dan menelaah tentang belajar dan permasalahannya. Hal ini digunakan untuk memperbaiki permasalahan murid dalam bidang belajar. Kemudian yang kedua, psikologi belajar bertujuan memberikan wawasan kepada guru mengenai karakter muridnya serta bagaimana cara muridnya dalam belajar. Hal ini penting karena untuk kebaikan dan memberikan manfaat dalam pembelajaran. Selanjutnya, psikologi belajar juga bertujuan memberikan solusi atau perbaikan atas masalah yang dihadapi murid dalam belajar. Sehingga dalam hal ini murid tidak kesulitan dalam menerima transfer ilmu dari guru dan melakukan pembelajaran dengan menyenangkan. Kemudian psikologi belajar diperlukan bagi guru atau orang-orang yang terlibat dalam dunia pendidikan agar mereka lebih mampu mengambil keputusan dan memecahkan masalah-masalah pembelajaran dengan baik. Kemudian yang terakhir, psikologi belajar juga memberikan kontribusi yang besar bagi guru ketika ia menjalankan tugas mengajar di kelas, sehingga performansinya selalu mempertimbangkan prinsip psikologi siswa maupun siswi. Nah, gimana teman-teman? Materi yang disampaikan oleh Saudara Wildan tadi insya Allah bermanfaat ya. Nah, untuk materi yang selanjutnya tentang tujuan belajar bisa teman-teman baca sendiri ya di slide yang sudah kami sediakan. Selanjutnya, teori-teori belajar. Psikologi aliran behavioristik mulai mengalami perkembangan dengan lahirnya teori-teori tentang belajar yang dipelopori oleh Herndijk dengan teori trial and error, Pavlov dengan teori classical conditioning, dan Skinner dengan teori operant conditioning. Mereka masing-masing telah mengadakan penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang berharga mengenai hal belajar. Selanjutnya, yang kedua, teori belajar kognitif. Aliran kognitif memandang kegiatan belajar bukan sekedar stimulus dan respon yang bersifat mekanistik. Akan tetapi, lebih dari itu, kegiatan belajar juga melibatkan kegiatan mental pada individu yang sedang belajar tersebut. Selanjutnya, teori belajar humanistik.
Menurut teori humanistik, belajar menekankan isi dan proses yang berorientasi pada peserta didik sebagai subjek belajar. Teori ini bertujuan memanusiakan manusia sehingga ia mampu mengaktualisasikan diri dalam hidup dan penghidupannya. Selanjutnya, yang terakhir, teori belajar konstruktivistik. Teori konstruktivistik adalah suatu teori belajar yang menekankan bahwa individu sebagai pembelajar tidak hanya menerima begitu saja wawasan yang didapatkan, namun juga secara aktif membangun pengetahuan secara individual. Nah, ini dia nih guys, tokoh-tokoh teori konstruktivisme yang sudah disampaikan oleh saudara Wawan tadi. Insya Allah bermanfaat dan sangat mudah difahami ya. Baik, untuk materi berikutnya yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar. Secara garis besar, faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar ini dapat kita bagi menjadi dua macam. Ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri individu itu sendiri. Faktor internal ini terdiri dari beberapa faktor. Yang pertama ada faktor jasmani, di mana terdiri atas yang pertama faktor kesehatan. Sehat di sini berarti dalam keadaan baik segenap badan beserta bagian-bagiannya atau bebas dari penyakit. Kemudian ada cacat tubuh. Cacat tubuh adalah sesuatu yang menyebabkan kurang baik atau kurang sempurnanya mengenai tubuh atau badan. Nah, gitu ya teman-teman untuk faktor-faktor internal yang sudah disampaikan oleh saudara Wina tadi. Nah, untuk jenis-jenis yang lainnya bisa teman-teman baca di slide PPT yang sudah kami sediakan ya. Lalu kita lanjut ke faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri seseorang yang ikut mempengaruhi proses belajar. Faktor eksternal ini terbagi ke dalam dua macam. Yang pertama ada lingkungan sosial. Misalnya lingkungan sosial sekolah, yaitu hubungan yang terjalin antara guru, administrasi, dan teman-teman kelas. Kemudian, manfaat belajar. Yang pertama, meningkatkan kemampuan dan pengetahuan, kemudian meningkatkan kepercayaan diri, dapat melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain, memperluas wawasan, kemudian merubah pola pikir kita menjadi lebih baik, meningkatkan daya kompetensi dan peluang untuk mengembangkan diri. Yang ketujuh, menjadi manusia yang lebih baik. Kemudian yang terakhir adalah berguna untuk bertahan hidup. Sudah tidak terasa, kita sudah ada di akhir presentasi ya teman-teman. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Cuaks. Mungkin sekian dapat kami sampaikan. Gimana nih teman-teman? Ada pertanyaan?